lagi dalam ibadah pada hari ini? Di Sekolah Minggu Online bersama Kak Gaby Dan Kak Abdi. Adik-adik, kita akan bernyanyi bersukacita, hati senang, hati senang. Yuk. hati senang, hati senang, hati senang, Haleluya. di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang, Haleluya. di dalam Tuhan, bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Teman-teman, mari kita memohon pimpinan Tuhan dalam ibadah ini dengan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena masih bisa beribadah walaupun secara online. Pimpinlah ibadah kami dari pertama hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, betapa dalam, betapa lebar, dan betapa tingginya kasih Tuhan kepada kita semua adik-adik. Ya, kita patut bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Karenanya kita akan menyanyikan lagu bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, dan bertambah-tambah tingginya. Yuk kita nyanyikan lagu ini adik-adik. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Adik-adik, tiba saatnya kita sekarang untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita persiapkan juga Alkitab kita. Mari kita bernyanyi lagu Kids Prayer. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm happy to know who I love. Come and be my all. I want to love you more.
Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hati dan pikiran kami untuk siap menerima pengajaran yang Engkau berikan melalui Alkitab. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu membahas tentang apa? Siapa yang masih ingat? Iya, betul. Tentang gembala yang baik. Nah, hari ini kakak mau membahas tentang cara agar adik-adik dapat menjadi domba-domba Tuhan yang baik. Menurut kamu bagaimana ya caranya? Iya, betul sekali. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat pada ajaran atau perintah Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan yang berisi nasihat dan perintah yang bertujuan membimbing kita dalam hidup ini. Tuhan memberikan ajarannya kepada orang-orang yang Ia kasihi. Sama seperti papa dan mama memberi nasihat kepadamu karena mereka semua sayang padamu. Nah, adik-adik, tahu nggak mengapa Tuhan mengajar dan mendidik kita? Supaya kita menjadi orang yang berhikmat, yaitu kita menjadi orang yang berakal budi dan dapat menikmati hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Orang-orang yang demikianlah yang dikatakan berbahagia. Kebahagiaan karena diberkati Tuhan lebih penting adik-adik dibandingkan memiliki kekayaan yang banyak. Nah, siapa yang ingin senang dan bahagia? Ayo, angkat tangan. Caranya bagaimana adik-adik ya? Supaya kita senang dan bahagia. Takutlah akan Tuhan. Nah, bagaimana melakukannya? Ya, kita harus ingat apa yang diajarkan Tuhan melalui mama, papa, kakak sekolah minggu. Dan kita juga harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Cerita ini adalah cerita tentang seorang anak yang mendapatkan peta dari Tuhan. Tuhan berkata bahwa peta ini akan menuntun dia. Yang anak itu harus lakukan adalah mengikutinya dan semua akan baik-baik saja. Anak itu pun membawa peta itu dan berjalan mengikuti Tuhan. Tetapi dia dihadapkan oleh dua jalan. Yang mana yang harus dia pilih? Peta itu menunjukkan bahwa ia harus berjalan lurus. Tetapi kenapa banyak yang berbelok ya? Anak itu pun memutuskan bahwa ia akan mengikuti peta itu. Tetapi jalan yang lurus itu ternyata sulit. Ada jurang,
ada jalan yang tidak rata, bahkan ada badai yang menerpa. Anak itu mulai ketakutan, dan saat ia jatuh semakin dalam, ia meminta tolong pada Tuhan. Tuhan menolongnya, tetapi anak itu tidak menyadari bahwa Tuhan telah menolongnya. Dia mulai putus asa karena ia telah kehilangan semuanya. Dia mulai mempertanyakan apakah ini yang ia dapatkan dengan mengikuti petunjuk yang Tuhan berikan. Tetapi Tuhan mengingatkan dia agar tidak usah putus asa, karena semua kesusahan itu yang dapat membuat anak itu menjadi kuat, sehingga anak tersebut dapat bertumbuh menjadi lebih baik. Dan Tuhan mengingatkan bahwa anak tersebut tidak perlu takut, karena selama ini Tuhan tetap setia bersamanya dan menolongnya. Dan pada akhirnya anak itu melihat ada banyak sekali hadiah yang menunggunya. Ia bertanya kepada Tuhan, "Untuk siapakah semua ini?" Dan Tuhan menjawab, "Itu semua adalah hadiah berkat untukmu, karena kamu pantas untuk mendapatkannya." Menjadi berhikmat atau bijaksana sesuai ajaran Tuhan perlu kita biasakan adik-adik. Sekarang kita mau coba ya tanya pada teman-teman kita. Misalnya, di suatu pagi di hari Minggu, hujan turun. Kamu masih tidur. Lalu Mama membangunkanmu. Karena kamu harus siap untuk ke sekolah minggu. Nah, manakah yang mau kamu lakukan? Marah-marah sama mama? Atau ikut sekolah minggu tapi masih mengantuk? Atau segera bangun lalu mandi supaya segar dan bisa sekolah minggu dengan gembira? Segera bangun, lalu mandi supaya segar dan bisa ikut sekolah minggu dengan gembira, Kakak. Nah, betul sekali adik-adik. Biarpun banyak tantangannya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah, Tuhan ingin kita tetap bergembira. Tuhan tidak mau kita ngambek-ngambek atau marah-marah. Tuhan sayang kita semua. Karena itu, kita pun perlu menunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan dan orang-orang di sekitar kita. Dengan rajin ikut sekolah minggu, kita bisa tahu ajaran Tuhan. Kita belajar melakukan yang baik. Selain itu, kita juga bisa beribadah bersama papa, mama, dan keluarga kita di rumah. Kita semua mengikuti ajaran Tuhan supaya bisa hidup dengan baik. Dengan begitu, kita semua bisa mendapatkan berkat Tuhan.
Nah, sekian dulu cerita firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Yuk kita buka dan baca Alkitabnya ya di Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ulang sekali lagi ya. Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Adik-adik, mari kita buka dan baca Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Sekali lagi ya adik-adik, Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Nah adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengajarkan kita semua untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, adik-adik, Tuhan mau kita semua mengikuti ajaran Tuhan. Terus berdoa, melakukan firman Tuhan, terus menyenangkan hati Tuhan. Banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk mari adik-adik, kita mau menyatakan janji kita ya untuk mau melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita mau bernyanyi lagu Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi lawan Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi nama Tuhan. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Teman-teman, sekarang waktunya persembahan. Teman-teman bisa memasukkan persembahannya ke dalam amplop atau tempat lainnya untuk dibawa ke sekolah minggu saat kita sudah sekolah minggu kembali, atau bisa mengirim ke rekening gereja. Sambil persembahan, kita akan menyanyikan lagu Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Siang bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Teman-teman, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, sekarang tiba saatnya kita melakukan aktivitas. Aktivitas kelas Batita dan Balita membuat bunga tangan dengan hiasan berbentuk hati seperti contoh berikut. Lalu,
adik-adik bisa menuliskan ayat hafalan hari ini pada hiasan berbentuk hati tersebut. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis, minta tolong kepada mama papa ya. Aktivitas kelas kecil, membuat kartu berbentuk hati atau dengan hiasan hati. Lalu tulis ayat hafalan hari ini. Kakak lampirkan beberapa contoh kartu yang adik-adik bisa contoh, atau adik-adik boleh membuat kartu sesuai dengan kreasi adik-adik masing-masing. Selamat melaksanakan aktivitas adik-adik. Nah adik-adik, kita telah mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan melalui firman yang sudah kami dengar. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk mengingat dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Pimpinlah kami Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Dan minggu depan kami kembali akan beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat.